أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هواه. Kewajiban perintah Allah, perintah Allah dan perintah Rasul, maka kita harus ramaikan juga. Kalau kita nggak mau mengikutinya, hati-hati kita nanti dianggap oleh Allah fasik gitu. Orang yang mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak asing lagi, dan kita pasti sudah tahu, dan kita sudah sering menyampaikan bagaimana yang namanya kewajiban untuk belajar, mengajar sama kedudukannya gitu. Belajar dan mengajar itu sama kedudukannya. Kita dituntut senantiasa mencari ilmu agar kita bisa mengajar. Apalagi yang perlu kita betul-betul sadari bahwa ketika Allah menyampaikan pesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Apa yang disiapkan? Yang hari esok itu kita tidak tahu kapan, di mana, apa penyebabnya. Kita yang paham juga gitu, baru saja dikajikan oleh seorang dai kondang nasional, yaitu Yahya Walubi, yang meninggal di hari raya, Masya Allah, sedang berkhutbah lagi, Masya Allah, khutbah Jumat, hari raya dia khutbah, kemudian Jumatnya dia khutbah khotib. Pada khutbah yang kedua tidak bisa diteruskan lagi karena dia terjatuh. Ternyata saat iza ja'a yauma la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ketika detiknya sampai maka tidak ada yang mampu untuk menghindarkannya. Masya Allah. Berapa umurnya? 55. Masih jauh dari kita. Berapa umurnya? 65. Sudah lebih dari 10 tahun. Masya Allah. Dia baru 55 tahun. Masya Allah. Masih sangat diharapkan dakwahnya. Tapi ketika dia sudah sampai seperti itu, ya nggak ada yang bisa hidup. Memang dia kurang. Oh enggak, itu kan. Mau ke rumah sakit mana pun dia, mau minta obat dengan siapapun, orang siap kasih dia. Nggak seperti kita. Tapi memang begitu. Maka kita harus ingat-ingat kewajiban kita, jangan sampai kita lalai meninggalkannya. Tiba-tiba kita sudah dipanggil oleh Allah, akhirnya kita wal 'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini senantiasa dihadapkan dengan kerugian, rugi. Masya Allah. Betapa luar biasa orang duduk sesaat di majelis ilmu seperti ini lebih baik daripada 70 sholat rakaat, sholat sunnah. Kira-kira berapa lama 70 rakaat? Masya Allah. Lebih baik kayak gitu. Apalagi yang lainnya. Yang begitu yang harus kita paham. Jadi ketika kita paham itu, Bapak dan Ibu, saya betul-betul terpanggil
khawatir dengan ayat itu, sehingga saya berusaha itu apa yang bisa saya lakukan. Maka setiap malam Senin saya ditanya meraja, malam Selasa Islamic Center, malam Rabu di tempat saya sendiri, malam Kamis baru direncanakan di Karakagu, malam Sabtu, malam Rabu itu saya juga belajar, malam Sabtu saya juga belajar, malam subuh Jumat saya di Islamic Center, subuh Sabtu saya di Al-Hikmah, subuh Minggu saya belajar mengaji. Saya manfaatkan, gitu kan? Manfaatkan waktu yang umur sudah 67 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Sudah punya bonus dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah 63 tahun, sudah punya bonus 64 tahun. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan bonus yang banyak, gitu kan? Saya punya padi 84, masih sehat. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, saya betul-betul terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah bertanya dengan kita, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Coba tanya dengan diri, kira-kira masuk surga enggak? Sudah tahukah kita syarat-syaratnya? Sudah kita lakukanlah syarat-syaratnya, sehingga kita optimis, insya Allah, ya Allah, saya akan masuk surga. Nah begitu. Jangan ragu-ragu. Tapi sudahkah kita penuhi syarat-syaratnya juga? Apa syaratnya? Syaratnya hanya dua, tidak banyak. Apa kata Allah? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa la yamassuhum. Padahal aku belum melihat kesungguhan dan belum terlihat kesabaran. Dua. Maka dalam hidup ini kita harus buktikan kesungguhan. Saya sungguh sholat, maka saya harus pelajari sholat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap gerakan sholat saya bersungguh-sungguh di dalamnya. Saya sungguh-sungguh takbir, saya sungguh-sungguh baca Fatihah, saya sungguh-sungguh baca epitah, saya sungguh-sungguh ruku, saya sungguh-sungguh sujud, saya sungguh-sungguh. Semuanya kita sungguh-sungguh. Maka nilai sholat kita insya Allah akan baik. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena Allah sudah menyampaikan, Rasulullah sudah menyampaikan pesan dengan kita. Awwalu ma yuhasabu 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Ruku, gitu kan? Ketika sholat bagus, nilai 8. Yang lain tidak usah periksakan, karena sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, masya Allah, maka semua amal sholat yang lain akan jelek. Disinilah peran usaha kita untuk mempelajari masalah sholat itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan melakukannya dengan kesungguh-sungguhan. Tanpa ilmu pengetahuan, ya kita akan berbuat itu sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Inilah peran kita pengajian, dan pengajian ini lama. Minal mati ilal lati, terus agar kita bisa mendapatkan ilmu itu yang baik. Bapak Ibu yang hormati, kemarin hari Sabtu apa? Minggu, Imam besar Habib Rizik baru
pertama ini dia datang ke Lampung Utara, belum pernah. Ketika kami nunggu di rumah bupati, makan malam, makan siang di sana. Sebelum berangkat ke Ngejami, bupati sempat ngomong dengan beliau, Habib, Lampung Utara ini adalah kabupaten yang termiskin di Lampung. Dan itu bukan tahun ini saja. Dari tahun 2015 sudah pernah diperhitungkan bahwa tetap menjadi ranking pertama kemiskinan di Lampung. Dari 12 kabupaten tambah dengan 2 kota Madiun. Lampung Utara adalah yang termiskin. Masya Allah. Tolong sampaikan nanti bagaimana cara agar bisa merubah, agar kita tidak terus menjadi kabupaten yang termiskin. Dan doakan kami, kata beliau, kata bupati. Bapak Ibu, itulah yang disampaikan oleh beliau di Ngejami. Apa kata beliau? Dan ini harus sampai kepada semua kita. Itu sederhana, nggak susah amat, tapi sudah sejauh mana pemahaman kita. Allah itu sudah menyampaikan Al-Quran. Ini kan hudal linnas, hudal lil muttaqin, yang petunjuk gitu. Kalau nggak mau jadi orang yang miskin bagaimana? Kalau mau jadi orang begini bagaimana? Kalau mau menjadi orang yang punya jabatan bagaimana? Di sini jawaban. Apa kata Allah? Allah bilang kesyaitan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lam fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Itu aja. Sekiranya penduduk kota bumi ini, Lampung Utara, mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu yang ngomong siapa? Itu kan Al-Quran, omongan Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, itu aja. Tapi tentunya iman itu dikaji gitu, seperti apa. Dan takwa itu juga harus dikaji dan dibuktikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, nggak ada bedanya hari Jumat dengan hari-hari biasa. Nggak ada. Oh, suku nanti sama. Bahkan di suatu kabupaten dibuktikan oleh mereka yang pernah ke sana, itu di Kalimantan Timur itu antara hari Jumat dengan subuh itu lebih banyak subuh. Kenapa? Karena kan ketika sehari-hari kan ibu-ibunya kan sholat juga. Muatnya sudah besar, bertingkat 2, terasnya penuh. Masya Allah, itu waktu subuh. Gak ada beda. Itu pembuktian ketakwaan itu seperti itu. Kayak gitu. Nah, ketika seperti ini berarti kan mesti jangan. Yang namanya berkah itu kan bertambah, artinya bertambah. Maka semuanya harus ditambah. Kita dulu punya keinginan untuk menambahnya, menambah keimanan, menambah ilmu pengetahuan, menambah ketakwaan, menambah apa saja yang harus kita miliki agar kita bisa menambah, agar Allah memberikan tambahan. Kan begitu. Tapi kalau kita nggak punya keinginan untuk menambahnya, ya, kan Allah sudah sampaikan.
innama la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan memberikan sebuah perubahan kepada kalian ini kalau kalian tidak punya keinginan. Jadi membuktikan keinginan itu kan. Mau masuk surga, ada keinginan nggak? Kalau nggak ada keinginan, jangan masuk surga. Keinginan aja enggak. Masuk surga bukan seperti sulap simsalabim kata masuk. Tumbuhkan keinginan, laksanakan apa yang dibutuhkan agar kita bisa masuk surga. Punya keinginan agar kita mendapatkan keberkahan. Punya keinginan agar kita merubah lampu utara ini menjadi suatu tempat yang berkah, lebih berkah, dan akhirnya pada tahun-tahun ke depan itu akan menjadi tidak menjadi yang nomor satu miskinannya, bisa jadi ya yang nomor 5 terus bisa meningkat. Syaratnya membuktikan dengan keimanan. Keimanan itu kan percaya. Percaya itu kan sederhana gitu. Percaya pada siapa? Percaya dengan rukun iman yang 5. Kalau kita ini percaya kan enak betul. Gitu. Percaya enggak? Ketika saya hadir di sini, saya secara pribadi, saya percaya enggak kalau saya hadir di sini saya akan mendapatkan pahala yang besar? Saya percaya, makanya hadir. Gitu kan? Yakin bahwa Allah itu ketika orang mengajar itu, masya Allah, mana? Ketika orang belajar itu, masya Allah, itu merupakan salah satu jalan sabilillah. Orang jalan menuntut ilmu itu dari rumahnya itu adalah jalan sabilillah. Ketika orang berada di jalan sabilillah itu, yakinannya kan syahid. Dihitung dari rumah tadi sampai kita pulang itu berapa waktunya? Itu jalan Allah. Masya Allah, pahala luar biasa. Keyakinan itu yang harus kita miliki. Kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kita yakin. Itu yakin dengan sepenuhnya. Itu yang namanya percaya. Dikatakan dalam sebuah istilah itu, orang yang percaya itu, orang yang iman itu, al-iman wa tasdiqun bil qalbi, dia percaya itu hatinya, wa iqrarun bil lisan, dia buktikan dengan lisan, wa iqrarun bil amal, dia buktikan dengan perbuatannya. Saya yakin kalau kita punya jadwal gitu kan, jadwal pengajian terus-menerus, salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah itu, orang yang beriman itu, orang mukmin itu akan dihapus dosanya dari waktu sholat ke waktu sholat, dari waktu sholat ke waktu sholat, dari sholat Jumat ke sholat Jumat, dari sholat Jumat ke sholat. Kita nggak ada waktu yang rugi ketika kita melakukan apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Kenapa kita menjadi orang yang rugi? Karena kita tidak tahu waktu yang kita manfaatkan itu apakah dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi percaya itu tidak semudah. Percaya itu karena kita kenal. Percaya dengan saya karena kenal dengan saya. Kalau nggak kenal nggak percaya. Maka kita harus kenal. Percaya kepada Allah. Kenapa? Karena kenal Allah. Saya percaya dengan durian itu enak. Karena kita kenal dengan Allah. Kalau nggak kenal, dia nggak percaya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita pahami. Jauh lebih.
Itu perlunya pemimpin. Kita sudah punya pemimpin, dia sudah punya sebuah himbauan gitu kan. Tapi sampai sekarang belum terlaksana himbauan. Pemahaman gitu kan. Beliau sudah keliling terus setiap subuh itu beliau keliling gitu kan. Suatu saat mungkin beliau kesini subuh. Sudah gitu. Nah kita harus siap-siap gitu kan. Jadi kan kita akan kenal dengan beliau gitu gitu. Itu namanya kenal. Akhirnya kita percaya kan gitu kan. Bahwa dia akan memberikan sebuah keberkahan ketika dia itu memang orang yang taat. Sudah beberapa kali saya suruh ke masjid Al-Ikhlas ketemu dengan beliau, di Urus ketemu dengan beliau, di Muhajirin ketemu dengan beliau subuh. Begitu. Akhirnya kita percaya gitu. Karena kita kenal. Nah ini harus kita miliki pemahaman yang namanya mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal malaikat, mengenal Al-Quran, mengenal kodok dan qadar, mengenal hari kiamat, agar kita bisa percaya. Kalau kita tidak mengenal seperti apa alam barzakh itu, bagaimana orang meninggal itu? Kalau kita nggak kenal, kita tidak siap-siap. Maka kita harus tahu. Masya Allah, orang meninggal. Kalau orang baik, kalau orang meninggal itu dia sakitnya sama dengan diiris. Dia hidup begini diiris kulitnya. Tapi kalau orang beriman, maka dia tidak merasakan itu. Kenapa? Dia justru dihibur oleh malaikat. Sama dengan kalau dokter itu kan obatin kita gitu kan. Kalau dia sambil menghibur, kita gak sakit. Tapi kalau dia sambil marah-marah, yang sebenarnya gak sakit jadi sakit. Begitu. Itu baru sakarat. Maka kita harus kenal. Dari mana kita kenal? Dari pengajian. Bapak Ibu, salah satu yang disampaikan oleh beliau dan kita sudah menyampaikan, kenapa negeri Arab itu hasilnya hanya minyak bumi, korma sedikit. Baru sekarang mulai. Kalau dulu memang nggak ada, mangga nggak ada, jeruk nggak ada, gitu kan. Itu negeri Arab dari Yaman, kemudian Arab Saudi, Kuwait, Iran, Irak. Itu nggak ada. Yang namanya Qatar, Abu Dhabi. Itu tandus gitu kan. Tapi kok bisa kaya dari minyak aja? Dari minyak aja bisa kaya. Setiap orang nggak kerja itu digaji, saking kayanya. Itu Qatar itu, masya Allah. Itu kan. Orang belum nikah sudah dipersiapkan dana untuk dia nikah, rumahnya sudah dipersiapkan, pembantunya sudah disiapkan, mobilnya sudah disiapkan, belum dia nikah. Disiapkan oleh negara. Kenapa? Karena dari minyak Indonesia, minyak bumi, minyak langit ada semua. Tapi kok segini juga? Tempat mengemas tambang batu bara, tambang timah. Masya Allah, tambang emasnya aja. Itu setiap kalau dia dibagikan gitu. Setiap kakak itu 20 juta per bulan. Tambah emasnya saja biasanya. Tapi kenapa hilang? Gak pakai berkah. Kenapa? Karena orangnya, umatnya umat Islam, tapi jauh dari agama. Ini harus kita pahami. Karena kita jauh dari dengan keberkahan itu tidak. Apa kata salah satu orang mengatakan, "Faliya'budu rabb hadzal bait."
Mereka itu adalah orang-orang yang menyembah Allah dan menguruskan Mekah, menguruskan Baitullah. Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka Allah jamin mereka tidak akan kelaparan, dan Allah pun jamin keamanan, ketenangan mereka. Ini jaminan Allah gitu. Kalau kita ini menjadi orang yang betul-betul ibadah kepada Allah, Allah jamin gitu kan. Jamin. Tapi kita tidak. Ini permasalahan yang harus kita robah gitu kan ke depan. Kita itu senantiasa berpikir kan. Kalau nggak salah pernah saya ceritakan bahwa ada seorang orang Indonesia waktu awal 90-an itu kerja di Arab. Dia punya gaji di sini 3,5 juta. Dia jadi direktur di sebuah perusahaan di Arab itu. Dia berbangga betul punya gaji 7,5 juta. Dikasih mobil Avanza. Itu wah bangga. Di Indonesia dia nggak dapat apa-apa. Tapi dia heran, akhirnya dia punya kesimpulan. Orang Arab ini kumuh, kemudian malas, gak datang kalau sudah waktunya, cepat-cepat mau pulang. Dikatakan pemalas, kemudian dikatakan kumuh. Kenapa? Mobilnya gak pernah dicuci, gitu kan? Mobil dia setiap hari itu dicuci ya Pak. Tapi dia heran kok mobil anak buahnya BMW gitu kan? Masya Allah, yang harganya miliaran. Tapi gak pernah dicuci, tapi biar dia ini. Ini malas betul gitu. Gak datang tanpa waktunya, cepat-cepat mau pulang. Ketika dia bergaul ternyata mereka itu sebelum jam 4 sudah ke masjid. Enggak pulang dari masjid itu kecuali sudah salat duha. Itu yang dilakukan mereka. Jadi sudah salat duha ke kantor. Jam 11 sudah pulang kemana? Bukan ke rumah, masjid. Makan di sana masjid. Ternyata begitu. Mobil-mobil mereka nggak pernah dicuci. Mereka nggak ngurus amat masalah dunia ini, bodoh-bodoh amat. Ketika dia penyok-penyok tabrak-tabrak itu urus kan. Kalau kita orang ngamuk gitu kan, mereka juga pikir udah masih nggak masalah. Kalau dia nggak bisa jalan lagi buang. Nggak urusan tentang dunia. Ternyata gitu. Dunia itu gitu-gitulah. Tapi mereka adalah orang kata faliyamun robbah. Mereka taat kepada Tuhan. Dan mereka betul-betul mengurus Baitullah, mengurus masjidnya. Nah kita ini kan nggak memakmurkan masjid. Akhirnya kemakmuran itu jauh dari kita. Makmurkan masjidnya itu waktu itu. Jadi kalau ini tempat kita senang ke masjid, makanya harus juga bagaimana caranya. Kita kan membutuhkan ngopi, gitu. Ngobrol tentang iman, ngobrol perkara iman. Ngopi itu kan ngopi beneran, ngobrol perkara iman. Kalau di Islam itu kan subuh itu sudah siapkan, ada subuh gitu kan. Namanya gitu kan, kopi. Artinya kita membuka semangat itu kan dari kita untuk kita. Itu dari kita untuk kita. Gitu kan. Ya bukan dari siapa-siapa, dari untuk kita. Kita pengalaman saya di Jogja, Masya Allah. Kalau Jogja itu merata masjid
makmurnya Jumat. Makannya pula pada Jumat itu makannya gantian, makan soto, makan bakso, makan apa, lontong gitu kan, gantian. Oh, sudah selesai sholat Jumat makan gitu kan. Jadi senang betul jamaah itu kan. Gitu. Jadi jiwanya senang gitu. Sampai saya tanya, Pak, ini dananya dari mana? Alhamdulillah saudara tak kurang. Betapa orang itu senangnya bersedekah itu. Itu penuh untuk otak itu. Kalau dulu awal-awalnya memang dia susah. Kalau sekarang enggak. Orang itu kadang-kadang entah dari mana datang. Untuk Jumat berkah. Masih 1 juta. Dari mana enggak tahu orangnya. Sehingga setiap Jumat itu gak kurang-kurang dana. Sehingga saya sampai kaget melihat orang makan penuh makan semua. Masya Allah. Keberkahan inilah yang akan menumbuhkan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita harus berhati untuk melakukan perubahan. Yang namanya keberkahan itu perubahan. Kita Allah dulu kita. Sehingga kita akan mendapatkan keberkahan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau kita tidak mampu menciptakan keberkahan kepada diri kita sendiri, jangan berharap Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bapak ini itu PR bagi kita semua. Maka jadikanlah diri kita menjadi siap untuk menyambut keberkahan Allah dengan membuktikan dari diri kita dulu. Saya senantiasa kaget gitu kan. Kemarin saya di Al-Hikmah gitu kan. Saya bilang saya kasih waktu di sini. Akhirnya ditetapkan Jumat ke minggu kedua. Setiap minggu kedua subuh. Keamanan gitu. Keamanan itu jaminan Allah. Kita kadang-kadang takut dengan subuh. Mana subuh. Keamanan itu adalah jaminan oleh Allah. Kita yakin dengan takdir dan yakin juga dengan keamanan yang akan diberikan oleh Allah. Karena semuanya kan dari Allah. Allah katakan dengan takdir ma'asoba min musibatin fil ardi wa fil anfusikum illa fil kitab. Tidak ada yang terjadi